Wabarakatuh. Senang ya bisa berjumpa langsung. Sebelumnya itu wacana. Jadi sebenarnya kita juga berwacana nggak begitu lama Pak ya. Kita ketemu di Bekasi itu kayaknya bulan lalu Pak ya. Ketemu di Bekasi, sempat berwacana, kemudian ketemu di Bogor, mulai berencana. Nah, sesampai di Samarinda kemarin Pak, saya memang belum bisa langsung memberikan jadwal kemarin itu ya, tanya kapan. Makanya mohon maaf kalau akhirnya tuh acaranya pun jadi dadakan gitu kan, karena memang dari kesiapan dari kitanya pun juga memang didadakan gitu. Takutnya acara di Samarinda itu entah bisa dipercepat, entah itu diperlambat, kan tergantung dari proses asesmennya Pak. Kita di sana ada selain workshop ngopi bareng, kebetulan juga ada acara sertifikasi teknisi ponsel gitu. Nah, yang namanya sertifikasi kan satu-satu diuji tuh. Ya takutnya gitu pas diuji masih ada ini, ada itu, bisa saja mundur 2 hari, bisa 3 hari gitu. Tapi ternyata bisa dipercepat gitu. Jadi begitu kemarin beres, ngurus-ngurus berkas, langsung saya kabari, siapa merapat Rabu sore. Nah, alhamdulillah sekarang sudah tiba di sini. Kalau perjalanan ya harusnya Bandung Depok itu kan cuman ya 4 jam. Jadinya perjalanannya jadi 4 hari. Jadi kalau ada histori bagaimana tibanya saya dari Bandung ke Depok, Bandung, Balikpapan, Samarinda, Jakarta, Bekasi, PGC Depok, muter-muter. Oleh karena itu juga dari sisi penyampaian juga to the point aja deh, gitu aja ya. Kemarin itu juga acara di Samarinda juga malam Pak kebetulan ya. Kemarin di Samarinda itu start di jam 10, jam 9 beres jam setengah 2. Kayaknya saya nantang di sini pecahkan rekor sampai pagi gitu. Kita mah siap-siap aja, cuman kawan-kawan yang siapin potret gitu aja. Potret bawaannya kan ngantuk. Karena ini adalah pertemuan pertama, jadi sepertinya ya sebelum ke materi saya perlu menyampaikan dulu beberapa hal dulu gitu ya. Jadi sewaktu ketemu di Bekasi, wacananya itu obrolannya kayak gimana gitu ya. Ya kemarin juga waktu di Bekasi itu ketemuan juga gak sengaja Pak ya, gak dijadwalkan. Jadi cuma mau ngopi sama Kang Denny MSA, kebetulan gak hadir ya Pak Denny ya. Sakit tadi saya telepon tuh Pak, tadi kurang sehat. Kemudian ngobrol-ngobrol, yang inti poinnya adalah ya saya terlalu lama pakem juga di dunia GSM, memang cukup lumayan pakem lama, kemudian mau aktif lagi. Dari saya pribadi pun juga pertemuan saat itu yang membicarakan tentang keguyuban. Bahkan awalnya dari curhat dulu ya Pak ya, saya ngamuk-ngamuk saya di situ kasarnya begitu. Gigi udah hilang 1, umur udah tua, dan tuanya saya pun juga bisa dikatakan tuanya di GSM gitu. Ibaratnya ya kalau mau guyup ayo Pak gitu kan. Dan saya yakin satu-satunya yang membuat guyup itu hanya 2 hal sebetulnya. Guyup itu ada kata arti lainnya, itu adalah kayak ini, tahu ini kakek Sugiono? Hah? Kakek Sugiono tahu kan? Ya, cucu. Kalau tahu tentang kakek Sugiono, apa itu? Dia kan jadi ikon sekarang itu kan, menjadi kakek pemersatu bangsa kan. Jadi nggak ada lagi suku Sunda, suku Bugis, suku Jawa, nggak ada. Selama itu kiblatnya kaki Sugiono ya sudah miyabi, sudah itu nggak lari kemana. Yang ke satu itu
Ya, kita itu akan menjadi sama satu selera ketika melihat kakek Sugiono gitu. Yang kedua, keilmuan. Saya yakin kalau dengan keilmuan semuanya bisa bersatu. Kenapa? Karena keilmuan itu adalah semuanya butuh. Apakah saya ini nggak butuh ilmu? Butuh, makanya sekarang saya masuk dunia handphone ini juga karena ingin berkembang lagi. Lama ketinggalan gitu kan. Pengen gabung lagi, pengen belajar lagi. Saya pikir ini cara yang pas gitu ya, untuk bagaimana kita bisa bersatu ya dengan cara sama-sama punya niatan belajar gitu. Kalau sama niatnya belajar, saya yakin ya kita buyutnya itu gampang. Karena begini, buyut itu saya yakin juga bukan karena kita harus sama, nggak bisa. Prinsip kadang-kadang beda, cara style juga beda. Kita juga masing-masing punya karakter dan punya cara yang berbeda. Kalau itu semuanya serba ingin harus sama, pemikiran harus sama, sikap harus sama, ya itu kan buyut itu mah. Dan nggak ada yang seperti itu. Jadi wajarlah ada perbedaan partai. Yang satu pilih PDI, yang satu pilih PKB, yang satu pilih Nasdem, nah itu udah biasa lah. Yang paling penting mah satu saja, NKRI kan gitu. Ya, Merdeka itu satu cukup. Nggak perlu harus semuanya itu sama, nggak perlu harus satu pemikiran. Arti guyub itu ya toleransi gitu ya, satu sama lain. Saya kira juga saya begitu banyak kesalahan, saya begitu banyak track record yang baik, buruk, segala macam. Ya selama kita ada toleransi, selama kita ada sama-sama tujuan untuk ya ada kerugian, calon kerugian di sana ya kita hindari itu, ada keuntungan di sana kita ambil itu. Apa susahnya? Ya. Jadi tidak perlu harus memperselisihkan tentang perbedaan pendapatnya, tapi kita berpikir apa yang setiap pendapatnya itu bisa satu tujuan, ya udah di situ kita bahagia di situ aja. Gitu. Jadi dalam sisi hal ini saya kemarin ngobrol sama Pak Okta ini, ya Pak kita kalau saya pribadi sih siapa untuk sama-sama belajar di apa namanya, istilah di sini tuh bukan istilah itu, bukan padepokan, istilahnya apa Pak, rumah singgah ya. Sampai saya tuh bingung apa itu rumah singgah Pak, bla 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 bla. Konsepnya baru. Ngobrol sama Kang Denny Abah ya, Abah juga sempat mengurai rumah singgah begini. Nah, kayaknya cocok nih, saya bakal betah kayak ini gitu. Ya kalau gitu di Depok ini kalau kemarin sama Rina kan ya acara satu kali itu ya udah gitu. Kalau wacananya obrolan kemarin itu Pak kalau betah ya udah kita rutin. Jadi saya datang ke Depok ini ya bukan ini pertama dan terakhirnya gitu ya. Jadi berkesinambungan. Entah itu nantinya estafet dari apa namanya, dari Bekasi ke Depok, lanjut ke Bogor gitu ya. Secara rutin, entah rutinnya sebulan sekali, entah 2 bulan sekali, yang penting kita punya schedule materi pembelajaran itu ada sesi 1, sesi 2, sesi 3 gitu ya, berkelanjutan begitu. Ya untuk materi yang cukup intensnya, kebetulan saya ada PIS gitu ya, ada Video Insight Solution. Jadi kalau untuk penjabaran materi yang cukup detailnya, ya udah di PIS aja. Kita di sini untuk apa? Diskusi, menyamakan persepsi. Kita ya di PIS itu kan videonya terpecah-pecah, seenggaknya kan kawan-kawan bisa saya arahkan. Kamu belajar dari sini dulu ya. Habis ini nanti ke sini ya. Kan tiap orang beda-beda. Nah, jadi harapannya saya nanti di sini itu untuk bisa mengarahkan ke susunan apa yang mesti pelajari. Terus ketika praktek, ya percuma dong, ilmu udah dipahami, kalau dipraktekin nggak bisa ya percuma, sia-sia gitu kan. Nah ketika dipraktekin juga sesuai antara ilmunya gimana, implementasinya gimana, begitu. Nah di situ saya nggak bisa berjalan sendirian Pak. Saya tentu bisa di sini bareng-bareng itu juga ketika saya dibarengi gitu loh Pak kan. Apakah di sini ada staf apa namanya bagian ibaratnya
pembimbing, pembina, pengajar atau apapun lah itu istilahnya. Yang intinya perkumpulan Rumah Senia itu memang ada yang memotori untuk edukasinya, kan ada, gitu ya. Nah inilah yang yuk bareng-bareng aja sama saya yuk gitu. Untuk apa? Ketika misalkan ya pertemuannya kita 1 bulan sekali misal Pak ya, 1 bulan sekali. Jadi setidaknya dari saya tuh ada poin-poin, uraian-uraian, contoh misal bahan ajar gitu Pak ya. Entah itu misalkan ada blok diagramnya, ada video-video tentang eksperimen, ada bentuk video animasi. Intinya saya menyediakan bahan, lantas kemudian instruktur yang ada di sini menyampaikan kembali, mengujikan kembali, begitu. Jadi ada penyambung lidah lah asalnya begitu ya, untuk mempraktekkan itu. Sebulan sekali ketemu dengan saya, bisa diskusi bareng lagi, begitu. Jadi sepertinya walaupun pertemuannya dengan saya itu 1 bulan sekali, tapi kalau intensitas hati ke hati kayaknya tiap hari itu kita bisa bareng-bareng sama-sama kita melangkah tangga demi tangga untuk tujuan upskilling ya, upskilling. Tapi jangan salah, dengan begitu pun saya sekaligus belajar juga, gitu. Jadi ini bareng-bareng juga, saya juga sambil update lah ibaratnya ya, sambil update juga, sambil mengasah juga, gitu. Nah, itulah obrolan awal waktu saya ngobrol sama Pak Oka itu. Nah, tidak lupa gitu ya bahwa program ini tuh itu juga kan ada ide-ide awalnya dulu. Sebelum adanya PIS itu kan tentu ada sebelumnya itu ada apa kan begitu. Sebelum saya di Bandung itu saya di mana? Seperti yang waktu di Bekasi saya ngobrol juga bahwa saya itu adalah salah satu bagian dari tim atau salah satu bagian dari tim developnya Pragmapix, PMA Pragmapix, di mana di sana itu juga sudah terdapat konten yang sudah cukup sangat lengkap, begitu. Sudah cukup sangat lengkap karena memang startnya kan sudah dari 2-3 tahun sebelumnya. Jadi melalui ibaratnya begini, instrumennya itu udah lengkap Pak. Instrumennya itu dengan adanya Pragmapix itu sudah lebih dari cukup. Jadi niatan saya adanya PIS, niatan saya ada acara seperti ini adalah bagaimana kita dapat menggunakannya dengan tepat, menggunakannya dengan baik. Jangan dikira itu hanya sekedar skema di atas mesin. Apalagi ada kekeliruan bahwa jalur-jalur yang ada di PCB itu dianggapnya sebagai trik jumper, begitu ya. Nah itu kan ada aturan main, bagaimana kita dapat melakukan analisa kerusakan itu kan ada tahapan langkah. Jadi instrumennya sudah lengkap, ibaratnya dari mulai skemanya, repair guide-nya itu sudah lengkap. Nah tinggal diberikan pemahaman-pemahaman tentang cara analisanya, begitu. PIS itu ya video instant solution, ya video yang menjabarkan tentang bagaimana penggunaan semua instrumen yang saya sebutkan tadi, begitu ya. Nah kebetulan pas di Samarinda, saya kan wacana untuk ngadain acara ini tuh atas nama saya pribadi mau datang ke sini. Pas kebetulan di Samarinda, kan momennya pas Pak, gitu ya, momennya pas. Karena untuk mengundang Pak Yonggi nggak gampang Pak, nggak gampang, nggak bisa dadakan, nggak bisa pas kebetulan gitu ya di Samarinda, saya pikir Pak udah aja sekaligus Pak Yonggi juga sebagai owner langsung dari Pragmapix bisa sekaligus untuk memberikan arahan-arahan. Jadi enak saya untuk ngegasnya juga Pak, gitu ya, karena ini pas pertemuan awal langsung dihadiri langsung sama empunya. Dihadiri langsung sama empunya, nanti diberikan arahan seperti apa dan bagaimana. Tentunya lah karena ini developnya juga dari sisi develop
PMA-nya, dari develop konten TFF-nya, bareng-bareng kita susun. Jadi tentunya uraian ini juga kita satu pemikiran, Pak. Gitu ya. Tujuannya itu adalah bukan membuat produk instan hanya sekedar tunjuk-tunjuk saja, tapi sebetulnya ini mengandung edukasi. Pragmapix itu sendiri juga kalau dari tujuan niat awalnya itu ya sampai sekarang pun tetap yaitu sebagai project mentoring, bukan produk instan. Project mentoring itu ya untuk digunakan sebagai instrumen pembelajaran, begitu. Nah ini kita coba untuk melalui PIS ini, melalui Jangki Lab ini kan ya subdivisi lah kalau dikatakan gitu ya, subdivisi yang memang fokus di video instant solution ini untuk mengedukasi dengan cara video itu. Gitu. Tentang materi ya, memang kalau fokusnya kita akan lebih fokus di hardware dulu lah gitu Pak ya. Yang ini saya ulang di hardware dulu. Untuk di software karena memang kebetulan belum terutama saya pribadi juga belum mendalami jauh lagi untuk update yang sekarang. Jadi kita fokus di hardware dulu. Kalau untuk bahasan di Depok ini, tentu saya akan menyesuaikan dengan kebutuhan kawan-kawan. Jadi kalau tentang materinya apa, ininya apa, saya nggak akan menentukan, tapi tergantung dari kebutuhan kawan-kawan. Kalau tentang kasus yang dibahas yang nggak akan beda jauh, yang dibahas ya handphone mati total, bagaimana cara penanganannya, tentang sinyal, bagaimana penanganannya. Untuk UI ya nggak terlalu nggak terlalu banyak. Paling kalau di UI basic bukan kegampangkan lah. Kalau di UI itu kan asal kuat di tracingnya saja itu udah cukup. Tapi kalau yang namanya troubleshooting untuk urusan sinyal, urusan charging, urusan deadphone, nah ini yang luas ya. Inilah yang akan kita lebih diurai lagi lah, lebih dalam. Nah paling nanti yang harus saya sampaikan itu nantinya ya apakah skemanya itu harus diurai dulu, apakah bagaimana kan tergantung juga dari kemampuan kawan-kawan sekarang sudah sampai mana begitu. Jadi kan ini judulnya kan bukan pelatihan dari nol Pak ya, tapi upskilling. Jadi upskilling itu apa yang sudah ada kita tingkatkan. Mudah-mudahan naik satu level, nanti naik satu level lagi gitu ya. Dan harapan saya sih ya ketika nanti udah ada timing yang pas kayak di Samarinda, langsung apa yang sudah kita kuasai itu ya itu kan haknya kita loh. Yang kita kuasai adalah haknya kita. Apa yang kita kuasai ini juga kita juga harus menghargai apa yang sudah kita kemampuan yang kita miliki ini ya kita harus hormati dengan cara apa? Legalkan, dilegalkan gitu. Dilegalkan dengan cara apa? Yaitu sertifikasi kompetensi itu adalah untuk melegalkan keahlian kita di mata negara. Diresmikan lah ibaratnya begitu ya. Kalau istilahnya kalau kawin itu kan bukan kawin siri, beda dengan kawin KUA, nah kayak begitu lah. Ya, pengalaman soalnya. Menambah. Nah, sepertinya untuk uraian awal, kalau saya itu kan masih bisa di pertemuan kedua berikutnya. Ada payung itu susah. Itu mengenang payung itu susah. Jadi empuknya, pionirnya. Pragmapix itu lagi hadir di sini. Jadi kita sudah siapa ya? Yang Pak. Persiapannya ya. Oke lah ya. Sudah aman kan? Bisa pakai OBS. OBS. Kayak kemarin aja sama Rinda kita tektokan kok sama Pak Yonggi. Ya. Ya, Pak Yonggi. Ya gitu. Mungkin dari sertifikasi dulu kawan-kawan perlu tahu Pak ya.